Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini, kita akan melihat tingkah laku terbaru dari Amin Rais, di mana dia mengatakan hal yang paling rendah kepada Pak Jokowi, bahwa katanya dia mau muntah melihat Pak Jokowi. Dan juga dia mengolok-olok Mas Gibran yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden. Aduh. Tapi kabar baiknya teman-teman ya, kuasa hukum Pak Jokowi sudah mengatakan kalau dia akan melaporkan orang-orang yang terus merendahkan, membuat framing jahat, menginjak-injak harkat dan martabat Pak Jokowi. Dan juga orang-orang yang selalu membuat survei untuk atau dengan tujuan untuk merendahkan Pak Jokowi. Seperti yang mungkin selalu dilakukan Refdy Harun di channel YouTube-nya ya, yang dia membuat survei tapi isinya ya kelompok dia semua, teman-teman. Nah, selain itu, kuasa hukum Pak Jokowi juga membungkam dan juga memberikan pukulan telak kepada Roy Suryo, dan Roy Suryo sampai mingkem-mingkem, kicep-kicep, teman-teman. Karena logika berpikirnya dibongkar oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Dan di sini akan kita lihat sebenarnya tujuan Roy Suryo melakukan atau mengangkat isu ijazah Pak Jokowi itu apa sih sebenarnya. Nah, nanti akan kepleset sendiri lidahnya tuh. Nah, terakhir kita akan melihat teman-teman survei dari indikator yang menyatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia itu percaya kalau ijazah Pak Jokowi asli. Jadi klaim-klaim Roy Suryo, klaim-klaim dari Ahmad Kozinudin selama ini yang mengatasnamakan rakyat, yaitu hanya bualan mereka, teman-teman. Mereka ini selalu menjual rakyat untuk memuluskan propaganda-propaganda yang terus mereka sebarkan untuk meracuni rakyat Indonesia, teman-teman. Jadi hati-hati terhadap orang-orang ini. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Selamat sore, Prof. Gunawan. Prof. Gunawan, guru besar UGM. Wow. Ini guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Siap, Prof. Gun, mohon pendapatnya tentang ijazah Bapak Jokowi. Waduh. Mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Asli, teman-teman. Yakin ijazah Pak Jokowi asli. Nah, ini guru besar loh, mantan sekretaris guru besar UGM. Roy Suryo guru apa? Guru kecil. Terima kasih, Prof. Gunawan. Wah, luar biasa ya. Saya Bapak Sabtono. Saya Gunawan Sumudiningrat. Mau muntah melihat wajah Jokowi, itu perasaan beliau mewakili sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi please Pak Jokowi, segera berhentilah bermimpi Gibran Hufafa, anak jadah atau anak haram konstitusi, bisa jadi presiden. Anak jadah katanya. Bahkan ya Mas Jokowi, anak yang tidak terpelajar dan bonyok moralnya, mustahil bisa mengemban misi atau tugas sebagai presiden Indonesia. Saya lihat Anda sendiri bahkan belum aman dari kemungkinan akan diadili seperti aspirasi kebanyakan rakyat Indonesia. Aspirasi siapa, Bung Amin? Aspirasi rakyat Indonesia yang mana? Nanti akan kita lihat ya survei dari indikator untuk membungkam mulut dari Amin Rais ini, teman-teman. Dan dia ya sudah merendahkan Mas Gibran, merendahkan Pak Jokowi. Nanti akan kita dengarkan penjelasan dari kuasa hukum Pak Jokowi ya terkait dengan orang-orang yang seperti Amin Rais ini. Jadi begini, saya mau kasih tahu teman-teman semua sini bahwa ketika ada suatu pertandingan pasti kan ada aturan main. Betul. Ketika aturan main itu kita yang pengen kita menang, selesai ngapain kita tanding? Kita masuk kemarin waktu saat lalu saya bilang masuk ring. Kameramen, kok Ada pertandingan tinju di ring. Tiba-tiba orang keluar ring. Udah ada tuh wasitnya semua, sudah ada penantang dan ada yang ditantang. Sudah ada audiensnya semua. Tiba-tiba dia keluar ring. Kan selesai sebenarnya. Nggak usah dibahas. Artinya sampai sekarang, tadi beliau sampaikan, saya penggugat UGM, saya pengen tahu bla 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 bla. kicep dia. Tidak ada yang menjamin ini selesai kalau ditunjukin. Betul. Tidak ada yang menjamin kalau Tidak ijazah ada yang Pak menjamin kalau ini saya kan diminta ditunjukin. Semua orang bilang tunjukin. Tadi pemirsa juga mungkin tunjukin. Saya tanya dengan Mas Roy. Ya. Kalau ditunjukin bagaimana? Bagus, minimal masyarakat bisa mengerti. Bukan. Saya pengen tanya. Ini kan ada yang minta, Ya. ada yang minta banyak orang minta Ya. tunjukin.
Bagaimana kalau ditunjukin? Bagus, dan kemudian izinkanlah karena itu milik publik ya. Milik publik? Hah? Ijazah Pak Jokowi milik publik? Hah? Ilmuwan begini? Karena itu milik pejabat publik dulunya. Kita menggunakan hak untuk kemudian kita ikut menguji karena Berhenti nggak untuk mengatakan jika ditunjukin bahwa itu asli? ya setelah hasil tes nanti benar apa enggak? Pertanyaannya sederhana. Ya. Ketika ditunjukin, Nyengir. kita berhenti nggak? Kalau itu hasilnya asli ya asli Allah Bukan berhenti. itu Tapi kalau pertanyaan enggak, saya. Mau asli nggak asli ditunjukin berhenti nggak? Minta-minta untuk ditunjukin. tergantung hasilnya itu asli atau enggak. Ini itu. Ini Oh, masyarakat iyalah. bisa lihat bahwa seseorang yang minta ditunjukin pun pasti ada kalau. Tadi kalau. Pak Betul. Rismon mungkin kalau juga. Betul. Jadi saya kasih tahu ya. Kalau gimana kita mau tunjukin gak selesai juga. Cuma ini apa yang disampaikan Bung Roy, saya harus sampaikan kalau asli selesai. Clear, selesai. Tapi kalau Nah, ada saya mau yang konfirmasi janggal, dulu. Saya mau maka konfirmasi dulu. Akan dipermasalahkan. Saya mau konfirmasi dulu. Oke, silakan. Ya, Saya melihat beberapa kali dalam beberapa kesempatan itu asli. Nah, sebentar teman-teman sebelum kita lanjut. Gerombolan-gerombolan Roy Suryo ini kan selalu mengatakan si Roy Suryo kan, si Ahmad Kosinudin. Itu di beberapa kesempatan mereka berdua ini selalu menyatakan, si Rizal Fadila juga si Tifa selalu menyatakan kalau Pak Jokowi tinggal tunjukkan saja, selesai persoalannya. Rupanya ada kalaunya, kalau asli, kalau sudah diuji, kalau ya Allah, berarti nggak usah keluar-keluar selama ini. Kalau ditunjukkan selesai, jangan keluar-keluar. Anda berarti hanya ingin menjebak Pak Jokowi. Udah ketahuan mau Anda. Asli ya. Asli fisik ijazah. Oh iya, oke. Saya pengen kasih tahu, saya pengen tanya ya kalau Bapak ditunjukin ahli forensik. bukan soal itu. Lah, saya sudah. Lah emang Roy Suryo ahli forensik? Hah? Anda ahli forensik? Bentar bos. Ini Roy Suryo ahli forensik emang? Siapa yang menyatakan dia ahli forensik? Hah? Nggak bisa Siapa? memastikan Gini, asli atau Mas enggak Roy. kan? Gini Mas Roy. Lah, siapa yang nggak apa bilang yang Mas ahli? Roy sampaikan, Loh, apa yang loh. Pak Rismon sampaikan itu nol. Kenapa saya bilang nol? Karena bukan di ruang sesungguhnya pembuktian. Oke, makanya kita bawa ke ruang Ya, pembuktian, sesungguhnya. Pak. Kita bawa ke ruang Ini kita pembuktian. udah ngobrol sekian bulan nih, bullshit semua. Betul. Nol. Karena nggak ada. Karena kalau pembuktian harus ada tata caranya. Seperti itu. Ruang hukum. Kita nih sekarang mengeksaminasi seseorang dan makanya Bapak menduga dia difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Oleh karena itu dilaporkan. Karena sudah kita sampaikan terbuka, jangan, hentikan, jangan, masih terus. Gini Prof. Irman. Saya kasih tahu sebentar dulu. Oke, habis ini saya ya. Bukan, saya sedang meminta konfirmasi sama Mas Roy. Ya. Kalau ditunjukin ijazah aslinya bagaimana? Justru itu kalau tunjukin ijazah aslinya kita cek. Berhenti nggak? Tergantung itu asli apa enggak. Nggak bisa Kalau begitu. enggak asli ya enggak mungkin kita berhenti. Karena sudah diperiksa sama Bareskrim disampaikan Ya asli. hasil ujinya Bareskrim seperti itu. Kita menggunakan Kita cek, hukum Bang. negara Republik Indonesia. Intinya gini, Kita diminta ke memiliki pengadilan aja juga enggak kedaulatan. ditampilkan. Kok nggak ditampilkan sih? Pak Jokowi berkali-kali sudah mengatakan kalau pengadilan, kalau hakim yang meminta, Pak Jokowi akan membuka dan menunjukkan ijazahnya. Tapi sebentar gini, Pak. Kemarin sudah 3 kali bahkan ketika ada pengadilan di Solo yang digugat Dr. Taufik itu malah nggak datang padahal tuh diminta untuk datang, tunjukkan 3 juga kali itu maksudnya yang tidak mana datang. Yang pengadilan di Solo. Pengadilan Negeri Solo sidang mediasi. Orangnya aja nggak datang gimana masuk perkara? Oh, jangan begitu dong. Kan Iyalah. saya bukan kuasa hukumnya, saya nggak berani mengomentarin. Tapi saya melihat bahwa jika memang itu diperlukan oleh persidangan, kan berkali-kali kita sampaikan, kita akan kasih. Dan hari ini terkonfirmasi kalau dikasih berhenti. Mediasi kemarin diminta. Itu mediasi, belum masuk ke dalam materi. Jadi dalam mediasi tidak ada kewenangan mereka minta-minta kita. Oh. Harus dari hakim yang Iya meminta. Kalau hakim meminta, Pak Jokowi akan memberikan itu. Tadi saya sampaikan bahwa pasti akan diberikan. Pasti akan diberikan. Pasti diberikan. Ya, Pak Jokowi kan sudah memenuhi janjinya. Bareskrim minta untuk pembuktian, untuk ditunjukkan ya Pak Jokowi bawa ke Bareskrim ijazahnya teman-teman. Ini komitmen dari Pak Jokowi loh. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini ya pada pemirsa semua. Diam dia bahwa ngomong. Ini mohon maaf nih ya, kita ini semua nih kubu. Mohon maaf nih, sebelah kiri saya ini sedang mempermainkan hukum. Mempermainkan Saya mengatakan hukum. juga, saya membaca juga ada apa namanya tuh survei-survei. Survei-survei mengatakan ini dan itu menjelek-jelekan kredibilitas Pak Jokowi. Jangan sampai ya, saya kasih tahu doang.
boleh saja diketawain kan gitu. Jangan sampai, dan tidak menutup kemungkinan Roy Suryo ketawa Pak tadi Jokowi ya. juga melakukan laporan lagi terhadap orang-orang yang mencoba dengan mendalilkan apapun termasuk survei dan sebagainya mencemarkan nama baik dia. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Waduh, Oleh pemimpin besar. keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya. Nis. Iya. Beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Serius. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz loh. Wow, luar biasa juga si Tifa ini. Dia bisa melihat Lauhul Mahfuz, teman-teman. Anies jadi presiden di 2024 katanya. Lawakan apa lagi nih Tifa? Lalu, yang lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Ahli prediksi. Apa di Twitter Anda? Apa isinya? Memaki-maki Pak Jokowi, ha? Merendahkan Pak Jokowi, memaki-maki Mas Gibran, merendahkan keluarga Pak Jokowi. Itu isi Twitter Anda. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya. Saya melihat beliau itu nanti akan jadi Kapten Amerika. betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Bentar. Sekjen PBB dapat Nobel perdamaian. Dari mana gitu dapatnya si Anies begituan? Emang dia pemimpin negara gitu? Hah? Emang dia siapa? Hah? Siapa Anies ini? Hah, teman-teman? Terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo itu cukup besar ternyata. Jadi memang masyarakat seneng ngikutin kasus ini ya. Atau tadi karena ada banyak plot twist kan. Jadi yang mengaku tahu kasus ini itu 75,9%. Jadi terus terang jarang kasus hukum yang menarik perhatian seluas ini. Ya. Jadi makanya gede banget engagementnya ya. Rame atau podcast ya memberitakan kasus ini karena ternyata cukup menarik perhatian publik ya. Jadi ini kalau saya bulatkan dari 10 orang Indonesia 8 tahu kasus dugaan ijazah palsu. Nah pertanyaannya, kalau tahu mereka percaya atau tidak? Nah ini kan penting. Nah ini penting. Orang bisa saja terekspos oleh berita mengenai kasus ini, tetapi belum tentu mereka percaya. Kan? Betul. Nah itu dua hal yang berbeda. Satu pada tingkat knowledge, yang kedua pada tingkat kepercayaan, afeksi. Ya. Nah ini dia. Jadi data ini jangan-jangan banyak media yang lebih banyak memberitakan ini karena ini populer ya, ketimbang kita tadi udah capek-capek menjelaskan tentang pentingnya trust ya buat demokrasi gitu. Ternyata yang menarik media jangan-jangan hanya ini ya. Jadi ini tingkat afeksi atau kepercayaan publik ya, mereka percaya atau tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Jadi pertanyaannya kita tampilkan di atas. Apakah ibu bapak sangat percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali mantan Presiden Joko Widodo memalsukan ijazah? Nah, yang warna oranye itu ditanyakan kepada semua responden. Ingat, yang tahu 75%. Ada 25% yang mengaku tidak tahu. Nah, yang warna oranye ini itu respon atau jawaban dari seluruh responden. Apakah mereka tahu atau tidak tahu? Sementara yang warna biru itu respon dari responden yang mengaku mereka mengetahui kasus ini. Gitu ya. Artinya hanya 75,9% yang mengaku tahu, yang kita tampilkan datanya di warna biru itu. Tapi polanya tidak berubah. Baik yang semua responden maupun khusus yang tahu, itu cenderung mayoritas mengatakan tidak percaya mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah. Wah, mayoritas ya. Tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9%. Ya. Nah itu dari respon semua responden. Ya. Sementara
mereka yang mengetahui kasus ini yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 69,7%. Gede banget. Ya. Ini juga bukti teman-teman ya, kalau masyarakat memang masih cinta dengan Pak Jokowi. Mayoritas masyarakat itu tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah. Jadi selama ini rakyat yang mana yang diwakili si Kosinudin sama si Roy Suryo ini? Selalu ngomong-ngomong rakyat. Aduh, rakyat HTI kali ya. Jadi kalau yang warna biru itu, yang tidak percaya 69,7%. Sementara semua responden, terlepas mereka tahu atau tidak tahu, yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazahnya itu 66,9%. Jadi kisaran 66,9 sampai 69,7% yang tidak percaya. Nah, begitu ya. Jadi mayoritas pada dasarnya yakin Pak Jokowi tidak memalsukan ijazah. Nah, teman-teman, gimana? Surveinya sudah jelas. Mayoritas rakyat Indonesia itu tidak percaya kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah. Karena nggak masuk akal, teman-teman. Nggak masuk akal ijazah Pak Jokowi itu palsu loh. Nggak masuk akal. Dia kuliah di UGM, UGM-nya sudah bersaksi, KPU-nya sudah bersaksi, teman-teman Pak Jokowi sudah bersaksi kalau lulus dan wisuda bersama Pak Jokowi. Apalagi gitu. Nah, terus yang percaya dengan Roy Suryo dan kawan-kawan ini berapa persen? Mungkin cuma 16% kali ya. Atau 24%. Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Dan tadi kuasa hukum Pak Jokowi sepertinya serius akan terus melanjutkan kasus Pak Jokowi dan akan melaporkan orang-orang baru sepertinya. Orang-orang yang membuat survei-survei yang nggak jelas, yang tujuannya untuk merendahkan Pak Jokowi, yang tujuannya untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Ya padahal dia buat survei di channel YouTube-nya, teman-teman. Saya tuh nggak mau buat survei di channel saya. Kenapa? Karena sudah pasti pendukung Pak Jokowi semua yang akan mendominasi. Dan ini kan tidak objektif jadinya. Jadi saya tidak pernah membuat survei. Nah, kalau Refli Harun buat survei itu kan udah jelas semua yang ada di situ ya yang benci dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Jadi otomatis pasti yang benci Pak Jokowi semua tuh yang naik di situ surveinya. Jadi ya survei-survei abal-abal seperti itu jangan dipercaya lah. Jangan dipercaya, teman-teman. Dan tadi ya udah jelas ya akan dilaporkan juga oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Dan terkait Amin Rais, ini Amin Rais sepertinya memang sudah harus dibui, teman-teman. Kalau perlu ya, kalau kata kawan-kawan sih dipasung gitu ya. Tapi terlalu kasar kalau dipasung, jangan. Dipenjara aja. Kalau dipasung kan melanggar HAM nanti, teman-teman. Nggak boleh kalau dipasung. Penjarakan aja biar ruang publik kita nggak gaduh, nggak berisik dengan isu-isu murahan seperti isu ijazah Pak Jokowi. Sekarang itu ada banyak hal yang harus diomongkan, ada banyak hal yang harus kita kawal, utamanya kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo biar terus pro terhadap rakyat. Dan apa sih gunanya kalian terus-menerus menyerang Pak Jokowi beserta keluarga? Apa gitu? Apa gunanya? Apakah kalian terlalu sakit hati melihat Gibran menjadi wakil presiden? Apakah kalian terlalu sakit hati melihat keberhasilan Pak Jokowi selama 10 tahun? Pencapaian Pak Jokowi yang sangat luar biasa. Apakah kalian sakit hati melihat itu? Apakah kalian iri? Karena kan kalian mungkin tidak pernah berbuat hal yang baik di republik ini. Tidak pernah menciptakan prestasi-prestasi terbaik di negeri ini. Makanya kalian ya iri dengan Pak Jokowi dengan segudang prestasi gitu. Hah? Sehingga kalian mau merendahkan Pak Jokowi, menjatuhkan Pak Jokowi biar ya sejajar dengan kalian. Oh, nggak bisa, bos. Pak Jokowi ini sudah berbuat hal yang terbaik untuk negeri ini. Prestasi beliau, legacy beliau sudah luar biasa. Nggak bisa dibandingkan dengan antum-antum semua. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.